Taurakur Podcast, bicara tentang prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Opik, ya itu saya. Oke, kali ini kita kedatangan seseorang kok sebuah sih, seseorang kawan lama ya, yang ya masya Allah ya dulu luar biasa waktu berjuang bersama gitu ya di suatu masjid di kampus sana gitu ya. Ya kita sebut saja MSU ya teman. MSU tuh Masjid Samsul Ulum ya, jadi masjidnya di kampus Telkom University. Nah mungkin karena netizen atau teman-teman di sini belum tahu, silahkan mungkin kita belum salaman. Oh ya? iya. Kumaha Damang Kang Fatur, masya Allah. Damang. Alhamdulillah. Tos tiasa nyere Sunda tak acan? Dikit-dikit. Tapi mengerti kan bang? Mengerti kan? Ngerti. Iya ngerti. Oh ngerti. Oh jadi udah terbiasa. Udah terbiasa. Cuman ngomongnya aja mungkin ya belum ya. Silahkan Kang Fatur Rahman, perkenalan mungkin. Oke, perkenalkan saya Fatur Rahman, salah satu adik binaan. Waduh, beliau. adik binaan apa coba? Ayo, adik binaan beliau dulu di Masjid Samsul Ulum Universitas Telkom. Nah saya asli asal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian lanjut studi S1 di Universitas Telkom sehingga bisa bertemu dengan Bang Opik nih. Waduh, panggilnya Bang ini. Oh iya, panggilnya Bang. Karena dari Sulawesi ya. Sulawesi. Umumnya Bang juga ya? Iya, kalau di Sulawesi kita Bang kental antar senior dan junior itu kental. Jadi selalu pakai Kanda gitu. Oh, Kanda di sana bahasanya Kanda. Guys. Luar biasa. Kang Fatur Rahman, berarti kita kenal tuh 2016. 16 Bang. Dulu langsung masuk gak sih jadi pengurus masjid? Sempet di satu semester ngekos. Oh, jadi iya, nggak iya, ikut iya. asrama juga satu semester. Kemudian di semester akhir semester 1 itu alhamdulillah. Tapi masuk MSU-nya tuh semester berapa? Semester 1 Bang. Langsung masuk. Oh, berarti nggak full semester 1 yang ngekos ya? Nggak full semester 1, nggak full masuk kos. Luar biasa. Baru masuk kuliah udah jadi anak masjid. Alhamdulillah. Tapi Fatur dulu sebelumnya ini gak sih? Anak masjid gak sih di SMA? Kalau SMA iya. Oh, anak masjid juga ya? Di Rohis remaja masjid. Luar biasa. Tapi nggak sealim-alim remaja masjid yang lain Bang. Oh. Saya remaja masjid tapi yang sedikit nakal-nakal. Oh gitu. sedikit nakal. Gimana sedikit nakal itu? Ya ke masjid pun ya kalau ada butuhnya aja Bang. Gak apa-apa. Bukan yang sering Iya, ke iya. masjid karena kemauan sendiri. Nah, itu. Masya Allah, sekarang mah udah lah. Insya Allah. Amin. Luar biasa nih Kang Fatur ini. Dulu kalau nggak salah ya ketemu tuh Fatur tuh kalau nggak salah kos sendiri ya? Ya. Atau sama teman? Ada dari Makassar juga? Kalau dari Makassar sendiri. Ya. Jadi emang merantau itu sendiri. Oh, Cuman gitu? memang ada kakak satu di Unpad waktu itu di Jatinangor. Ah. Nah, Oh, jadi gitu ya. emang ke masjid salah satunya ya biar aman gitu Bang. Oh biar aman. Iya, I see. Ya orang merantau dari Makassar ke Bandung kan takut nih kita Iya, ada apa iya. waktu itu kan. Jadi ya udah ke masjid aja paling aman gitu. Oh, motivasinya gitu ya. Gitu awalnya. Oh gitu, motivasinya cari aman berarti. Cari ya. aman. Bukan ingin mengembangkan masjid pada Betul, saat itu. cari aman, Cari Bang. aman dulu ya. Betul. Gak apa-apa, berawal dari cari aman. Alhamdulillah beliau inilah salah satu ya. Bahasa Sunda tuh dedengkot tur ada. Dedengkot tuh pencetus lah berkembangnya peradaban di Masjid Kampus Telkom University. Masya Allah. Tidak kayaknya. Oh tidak mah. Insya Saya Allah. peduli yang ngebimbing gitu kan. Waduh, enggak kita bareng-bareng iya, jalannya siap, kok. siap. Terus kuliah dulu tur memilih teknik fisika kan kalau nggak salah ya jurusan itu. Sebenarnya kalau dibilang memilih dipilihkan sebenarnya Bang. Dipilihkan sama Hati Nurani. Sama orang tua lebih tepatnya gitu ayah. ya? Oh, baru tahu ya. Karena dulu sempet ikut SBMPTN, sebenarnya lulus. Oh gitu. Di Oh, mana boleh tahu? di Universitas Brawijaya. Maaf ya. Undraw. Waduh, anak Saya UB nih. sebut Anak merek UB. nih, sorry. Anak UB. Ya, cuma Apa ada tuh? miss Bang. Miss gimana Pas tuh? ikut SBMPTN, prodinya saya nggak minta nasihat dulu sama orang tua. Jadi Oh, orang tapi tua baru sesuai tahu. keinginan Fatur. Itu yang sesuai di keinginan. yang UB itu. Iya. Oh, apa? Cuma karena orang agroekoteknologi. Agroekoteknologi. Pertanian. Oh, pertanian.
Cuman karena waktu itu memang nggak konsultasi ke orang tua. Nah ini pesan nih buat teman-teman nih. Nah, adik-adik nih gimana nih kakak senior? Ya akhirnya orang tua mengatakan nggak usah diambil, kita Masya Allah. cari lagi aja. Kedua orang tua sepakat. Kedua orang tua Oh sepakat. ya udah itu mah. Ya, itu Birrul yang walidain terbaik. ya. Betul. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang jadi luar biasa sekarang Kang Fatur ini. Amin, Dosen amin, muda. amin. Waduh, udah lulus pasca sarjana. Wah, Alhamdulillah. luar biasa. Terus di MSU di Telyu itu dulu emang aktif di masjid aja apa gimana? Waktu awal-awal kuliah, karena saya dulu kan OSIS Bang ya di SMA. Oh, ikut OSIS juga selain OSIS, Rohis gitu ya. iya. Wah, luar biasa Nah, nih. jadi waktu awal-awal kuliah itu sempat ikut BEM Muda. Yang BEM Muda. Iya, Bang. Oh, yang BEM kita ya. magang 1 tahun Ya, itu. ya, isi Nah, magang-magang. kebetulan kan Kak Amron juga waktu itu. Iya, iya, yang enggak tahu Kamran siapa nih. Oh iya iya. Gak apa-apa, Kamran Oh, iya, nonton ya. iya. Ntar Kak kita Amron share ke nonton nanti dia. ya. Siap-siap. Nah, itu sempat ikut BEM Muda, cuman karena setahun merasa tidak Cocok ya? atau gimana? Ya mungkin karena saya terlalu berekspektasi tinggi ya akhirnya nggak lanjut waktu itu. Jadi cuman sempat Apa emang boleh tahu nggak ekspektasinya apa? Kayaknya udah lama juga sih Bang. Jadi nggak ingat juga. Nggak ingat Yang penting juga, ya, waktu ya. itu ada ekspektasi. Nah itu yang nggak sesuai. Yang nggak sesuai gitu ya. Terus udah gitu masih apa tetap aktif di masjidnya? Apa Tetap ada yang aktif lain? di Ada yang masjid. lain? Ada yang lain aktivitas lain nggak? Masjid sih. Di masjid ya? Iya. Dari hulu ke hilir di Dari masjid hulu terus ke aja gitu ya? hilir, iya, betul. Dari awal masuk sampai lulus gitu ya? Iya. Masya Allah. Mungkin kalau di kampus itu, cuman kalau di luar ya ada sedikit komunitas-komunitas sosial gitu. Apa tuh boleh tahu nggak? Dulu kita namanya Gema. Oh pernah denger tar? Iya, Gema. Gema. Apa tuh Ayo, Gema? coba. Taunya Generasi Gemais. manfaat. Oh, bukan, generasi bukan ya. manfaat. Iya, Sosial iya. lebih ke Sosial ya. Iya. Komunitas di Bandung apa gimana itu? Di Bandung. Dan yang bikin juga orang-orang Telyu. Oh dari Telyu. Termasuk Fatur foundernya. Salah satunya. Masya Allah. Masih ada nggak tapi sekarang? Sekarang udah nggak ada. Aduh. Sayang ya. Sayang sekali. Padahal bagus tadi. Gema tuh singkatannya tadi. Generasi bermanfaat. Generasi bermanfaat. Keren ya. Sayangnya udah nggak ada. Biasa lah bagi komunitas. Seleksi alam ya. Iya, Seleksi seleksi alam. Ya Kang Fatur ini jurusan teknik fisika akhirnya Fisika. karena orang tua gitu ya. Orang tua. Contoh birrul walidain. Alhamdulillah sekarang tuh sukses Kang Fatur ini ya. Amin, Termasuknya. amin, amin. Iyalah, luar biasa. Makanya kalau teman-teman nih ada case kayak Kang Fatur, apa kira-kira salahnya? Ikutin orang tua ya nggak? Atau gimana? Itu salah satunya. Cuman Oh ada cumannya. Apa cumannya? tambahannya mungkin Bang. Tambahannya. Bagaimana caranya kita pandai beraktivitas di mana aktivitas itu mengundang orang lain berdoa untuk kita, mendoakan kita gitu. Iya iya iya. Jadi lakukan banyak aktivitas yang dengan aktivitas itu orang lain mendoakan kita, Bang. Contoh misalkan ikut komunitas sosial gitu kan, Oke. bagi-bagi atau Oh, ada I see ya bagi-bagi. jadi relawan segala macam kan itu tidak langsung orang-orang yang kita temui banyak yang ikut mendoakan. Nah, saya rasa itu sih yang paling berperan selain dari ya. orang tua. Karena kalau dibilang dari kemampuan sebenarnya saya di bawah standar mungkin Bang ya. Masa ini dosen muda padahal lo guys lulusan ITB kampus Ganesha nih S2-nya. Akbar. Biasa-biasa aja apalagi yang di atas beliau kalau gitu. Nggak mungkin lah. Bang, siap-siap. Oke, berarti ya tadi ya ada dua faktor berarti ya. Yang pertama orang tua, yang kedua tadi aktivitas yang melibatkan dua orang di luar gitu ya. Nah, Kang Fatur ini berarti ketika kuliah itu kan dipilihkan orang tua ya. Menikmati nggak? Atau karena udah dipilihkan meniatkan menikmati gitu? Sebenarnya kalau jujur 1 tahun itu berat. Berat. Wah, Iya. iyalah teknik fisika guys, berat jelas. Iya berat karena masih ada rasa kecewa gitu kan. Oke, Karena I see ya. udah susah paham. payah belajar SBMPTN. Terima sesuai Diterima jurusan sesuai gitu ya. jurusan yang diinginkan, ternyata dibelokkan gitu Masya karena Allah, kayak orang tua. iya, Jadi iya. 1 tahun itu memang cukup berat. Berat ya. Tapi saya balas dengan dengan aktif belajar. Alhamdulillah waktu itu tingkat 1 cukup baik hasilnya. Hasilnya ya. Alhamdulillah. Orang Nah. tua gimana responnya? Ya Senang, senang alhamdulillah. sih. Ya, alhamdulillah. Nggak tahu bahwa tertekan Fatur ini. Iya betul. Setahun Buat para benar. orang tua. Enggak. Mohon maaf.
Berarti emang gak cerita Pak Tur kan pasti ya? Enggak cerita. Cerita berat. Coba enggak lah pasti Iya. ya. Profesional gitu sebagai cowok gitu. Iya. Betul. Terus udah gitu apa namanya? Berjalan dengan baik berarti ya sampai lulus ya. Ya, alhamdulillah. Tahun berjalan pertama, dengan tahun baik. kedua, tingkat 2, 3, 4 Ya, udah tingkat 4. ikhlas Udah menikmati ikhlas gitu. menikmati. Masya Allah. Sempet ngobrol sama satu sahabat saya yang teknik fisika juga gitu kan. Kita kayaknya salah masuk jurusan gitu kan. Ketika tingkat awal dulu. Tingkat awal. Oh iya. Sama lah gitu lah. Galau-galau milih jurusan Iya. salah-salah dan sebagainya. Tapi ya tetap jalani aja. Jalani aja. Tapi doa mah pasti ya minta doa gitu Pasti. ya. Itu Support paling doa utama. paling utama gitu ya ke orang tua. Nah, Kang Fatur ini sekarang sudah menjadi dosen muda, teman-teman. Alhamdulillah. Padahal kalau kita lihat ternyata track recordnya beliau nggak mau dulu gitu kan masuk Iya, teknik betul. fisika, tapi beliau jadi ahli apa? Sekarang fokusnya tutor. Nano ya? Apa? Nanomaterial untuk pengembangan aplikasi biomedik. Biomedik tuh, Masya Allah. Teknologi kesehatan. Saya nggak tahu apa. Nah, kita dengar aja lah nanti ya. Oke, Nah, siap. kemudian berarti bareng organisasi tuh yang di masjid itu Iya. dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Keempat. IPK gimana, aman prestasi? Nah, Ada nanya kenapa nih? sebenarnya kalau untuk IPK bisa dibilang standar lah, Bang. Standar. Artinya apa teman-teman? Ya siapapun yang punya IPK standar tinggi atau mungkin di bawah itu tidak merepresentasikan ketika lulus bakal jadi apa. Sepakat. Atau bakal sukses enggak. Tapi lebih baik ya kita ikhtiar semaksimal mungkin gitu ya Tur ya. Betul. Ketika kuliah ya kita berikan yang terbaik lah. Saya juga sama Tur biasa aja sebenarnya sih gitu ya. Wih, merendahkan. Enggak emang biasa aja sama aja kita biasa aja lah. Siap. Terus udah tingkat 4 tuh berpikir lebih lanjutnya emang udah ada ngarah studi lanjut S2 apa gimana? Nah, itu cukup menarik, Bang. Karena sebenarnya tidak pernah berpikiran untuk melanjutkan studi S2. Terus mikirnya apa dong? Udah masuk Mikirnya teknik fisika lulus? lebih banyak karena kan di tingkat 3, tingkat 4 itu alhamdulillah udah mulai profesional di salah satu lembaga zakat. Oh. Nah, di Aziz. Aziz. Oh iya. Orang dalam. Nah, jadi karena udah aktif di situ, Iya. alhamdulillah sempat jadi manajer termuda. Gagahnya manajer termuda. Alhamdulillah, Bang, itu ya. Nah, jadi mikirnya ya udah kayaknya hidup saya ini udah di filantropi gitu kan. Filantropi betul. Cuman ya alhamdulillah apalagi pada saat saya lulus kan 2020. Covid tuh, Bang. Ya. Nah, lagi aktif-aktifnya kegiatan filantropi, sosial dan segala macam. Ya udah kayaknya hidup saya ini udah di filantropi. Nah, tapi sempat ada suatu momen di mana saya baca itu kayaknya emang diarahkan ke akademi, melanjutkan studi dan lain-lain, dan coba jalani saja dan alhamdulillah seperti inilah. Masya Jadi Allah. Apa tuh kira-kira trigger awalnya lanjut studi itu? Tadi kan udah fokus filantropi padahal kayaknya udah Iya. ditempatkan manajer termuda lagi guys gitu kan. Jadi udah PW mungkin gitu ya. Iya. Tapi kok tiba-tiba ada lanjut gitu. Pertama kan aktivitas di filantropi itu kan banyak ya, Bang ya. Betul. Salah satunya mengajarkan anak-anak. Nah, dari mengajarkan anak-anak itu banyak beberapa orang tua yang sempat menanyakan gitu ya, mau lanjut S2 atau tidak gitu kan, sambil didoakan. Ya itu tadi saya bilang, kayaknya ini semua berkat doa-doa orang lain gitu kan. Nah, dari situ mulai tuh datang satu persatu orang yang memberikan informasi terkait akademi. Ya. Ketemu dengan cutting, dia bilang di ITB tuh ada dosen yang sering ngasih beasiswa. Kemudian semakin berjalannya waktu, ketemu lagi sama satu dosen saya di teknik fisika juga menyampaikan kalau di ITB itu ada yang sering ngasih beasiswa gitu kan. Nah, dari situ saya coba cek tracer gitu kan, follow itu, dan alhamdulillah setelah mengkontak dosen tersebut, ya alhamdulillah dibukakan jalan kayak gitu. Alhamdulillah ya. Iya. Tapi saya pernah ingat Tur, dulu pernah ngajak ini aja juga kan ya, jadi guru teh gininya. Iya, Bang. Oh iya ya, itu berarti lagi menunggu kesempatan juga ya, Iya, informasi studi gitu informasi studi. Ternyata ada, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Berarti full beasiswa Alhamdulillah. S2 ini, Masya Allah ya, jalan Allah nggak ada yang tahu ya.
Betul Bang. Padahal sudah fokus jadi manajer termuda Oh, padahal enggak kan. juga, Pak. Oh, enggak juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ada jalannya gitu ya. Ada rezeki untuk beasiswa ya dari dosen gitu ya. Gimana sih cara dapat beasiswa gitu, Tur? Kita nanyain dulu gitu ke dosennya. Kan kalau beasiswa pasca itu kan sebenarnya ada 2 jalur Bang ya. Mm-mm. Dana yang bersumber dari lembaga, Oke. ada juga dana yang bersumber dari personal. Oke, Personal itu personal. dari dosen, Isi. profesor dan lain-lain. Nah, kalau lembaga itu ya kita follow lembaganya Ya. gitu kan. LPDP kalau di Indonesia, Betul. BPI gitu Ya, kan, BPI. dan yang lain, kementerian dan lain. Nah, kalau yang jalur lainnya yang personal itu kita harus lebih aktif. Lebih aktif dalam artian lebih aktif ke Japri. ya Bang, betul Bang. Bener. Japri, Japri via cari- WA atau email Cari-cari gitu. profesornya betul, gitu ya. Betul Oh, Bang. gitu ya. Jadi saya menempuh jalan itu dengan tracing gitu ya. Arahan-arahan dari cutting itu, Ya, dosen ya, itu. Saya coba kontak Ya. profesor itu. Ha? Alhamdulillah beliau merespon baik dan juga riset yang dia jalankan itu saya tertarik. Nah, jadi mungkin buat teman-teman kalau mau lanjut carilah riset yang diminati tertarik ya. biar nanti tidak susah ketika prosesnya. Nah, alhamdulillah setelah konfirmasi coba ngechat, awalnya ngechat istrinya Bang, karena istrinya itu dosen di Telu. Oh gitu. Iya. Oh. Istrinya dosen di Telu. Yang ke prodi. Ya, ke Prodi Tektel TT itu itu bukan? Bang. Kayaknya ketawa deh. Tahu siapa sih ya? sebenarnya beliau ya. Nah, Nggak tahu itu. suaminya siapa. Oh. Semuanya profesor. Semuanya profesor. Di Sempat ITB. daftar calon rektor dulu sama Prof Adi. Oh gitu. Oh, I Iya. see. Iya. Tahu. Oh, beliau. Beliau. Nah, walaupun sekarang bukan beliau pembimbing saya. Oh, Jadi dulu. cuman sebagai pembuka doang. Pembuka. Iya, Bang. Oh, tapi difasilitasinya oleh beliau. Difasilitasi oleh beliau. Kok bisa sih? Biasanya gitu kan sepaket tuh pembimbing juga tuh sekali Iya, jadi mendanai. cukup menarik sih, Bang. Jadi ini pada saat awal saya hubungi beliau tawarin riset. Awalnya saya ambil gitu kan karena memang saya rasa itu cocok. Nah, ternyata di 1 semester pertama itu ternyata saya salah. Salah gimana tuh? Salah, ternyata risetnya susah. Karena udah stres masuk S1 iya, dulu, Bang. S2-nya ini risetnya juga. susah, gitu. Nah, cuman alhamdulillah, nah waktu itu kan masih Covid. Saya semester 1 masih Covid, teman-teman yang lain masih pada online. Yeah. Nah, kebetulan saya karena nggak bisa balik, saya di Bandung. Jadi banyak masuk lab. Akhirnya ada ketemu beberapa dosen juga cerita-cerita tentang riset Tapi mereka. itu udah S1, udah S2 masuk, semester 1 semester itu. 1. Yang sulit itu. Iya, Bang. Jadi semester 1 itu saya 2 pembimbing. Pembimbing 2 pembimbing. Iya, yang Oke. profesor saya yang tadi awal, Hah? sama yang pembimbing saya saat ini. Saat ini tuh yang suaminya ini bukan. Bukan, yang ngasih beasiswa tadi, Oh. yang suaminya dosen tadi itu, sama yang baru ini. Ah, Pak Tur sekarang yang baru ini. Yang baru ini. Oh, oke. Nah, jadi sebenarnya di semester 1 itu ada 2 dosen saya ikutin risetnya. Nah, di masuk semester 2, nah itu mulai tuh kan harus memilih. Ya. Nah, saya sampaikan ke dosen saya yang satu, yang saat ini sampai saat ini gitu ya. Itu Bu, maaf Bu, saya kayaknya mau berhenti di Ibu karena beasiswa saya dari profesor ini, saya tetap harus lanjut. Walaupun dalam hati lebih seneng risetnya ke dia. Oh, I see. Ya, Nah, paham. Nah, alhamdulillahnya waktu itu Ibu itu langsung menawarkan, ya udah, Pindah saya aja. bantu juga ya. Saya bantu juga, terus kamu bantu-bantu di lab gitu kan, segala macam. Gitu. Nah, alhamdulillahnya seperti itu. Jadi mungkin pesan saya ke teman-teman yang memang serius untuk S2 khususnya bagi para saintis Bang ya. Maksudnya di sains, MIPA dan lain-lain. Jangan kalem dalam artian aktiflah untuk bertanya ataupun ikut riset dan lain-lain seperti itu. Insya Allah lah kalau kita udah ikhtiar maksimal, kan S2 itu kan kalau bukan beasiswa kayaknya saya nggak lanjut Bang. Gitu ya case-nya ya. Jadi jangan khawatir tentang materi ataupun lain-lain. Insya Allah kalau memang kita niatnya baik, ikhtiarnya maksimal, pasti diberikan jalan. Gitu ya, Masya Allah. Ya ini kan tidak diduga-duga tadi kan Iya, ya. betul, Bang. Apa namanya? Ya nggak ada kepikiran juga kan Nggak ada dulu kan ya. kepikiran sama S2 sekali. gitu kan udah fokus jadi tadi manajer muda tadi gitu kan. Taunya Allah buka jalan gitu ya. Alhamdulillah kan sampai sekarang. Beres tahun lalu ya kalau nggak salah. Beres tahun lalu. 2023 22 sih. 2012 beresnya 2022. 22 ya akhir kayaknya. Oh 2023. Iya, kalau yudisiumnya awal 2023. 2023. Wisudanya Oktober. Kemarin ya 2023 ya gitu ya, Masya Allah. Jadi ada renggang sedikit. Iya.
Nah, kemudian sekarang Fatur Nah, ini ini, aduh. ngapain Fatur sekarang? Kan tadi udah urus susah tuh cari beasiswa Siap. gitu ya, lain sebagainya. Kemudian apa yang didapat sekarang menurut Fatur? Ibrohnya gitu ya. Oh, oke jalannya di sini nih. Udah lulus S2 gimana gitu, jadi apa lain sebagainya. Alhamdulillah setelah S2 tadi gitu ya, capek cari jalur yang terbaik lah. Betul. Kalau saya. Ya kalau prinsip saya Bang, ketika ada jalur percabangan hidup, Ya. kalau prinsip saya jangan memilih, Jangan milih. tapi lalui semua jalur Lalui itu semuanya, oke. sambil istikharah. Insya Allah nanti akan tereliminasi sendiri jalannya. Jadi sambil S2 itu kan saya tadi ngeasistenin Di lab tadi ya? Ya di lab tadi, karena itu poin lebihnya yang beliau tawarkan ke saya biar melepas Ya, ada profesor. pecuan lah ya. Gitu. Iya, ada pecuan lah sini buat bertahan hidup guys. buat bertahan gitu. hidup gitu ya. Iya, iya. Nah, alhamdulillah sampai saat ini masih jadi masih aktif bantu beliau di laboratorium namanya Lab Elektron Mikroskop di Pusat Penelitian Nanosains dan Nanoteknologi ITB. Masya Allah, ya. Kemudian pada saat selesai yudisium, nah itu kan saya sempat mikir hidup ini bagaimana gitu kan. Oke, sih ya. Jadi kembali lagi saya inisiatif ngehubungin beberapa dosen di TELU gitu ya, sama beberapa dosen di kampus lain. Banyak lah kampus saya hubungi dosen-dosen, sama skematiknya sama Bang. Saya lihat di website. Prodinya apa yang saya targetin, saya hubungi kaprodinya Bang. Iya, luar biasa. Nah di TELU itu saya ngehubungi 3 kaprodi waktu itu. Nah alhamdulillahnya di kaprodi ketiga yang saya hubungi, nah beliau mengokekan, silakan, ini kebetulan kita lagi butuh dosen luar biasa di prodi biomedik yang saya lakukan ini. Jadi alhamdulillah sebelum wisuda sebenarnya udah mengajar Bang. Masya Allah, udah jadi dosen muda nih. Fatur itu umur berapa sih? 98 ya? Iya Bang, 98, 25, masuk 26. Masuk 26 berarti jadi dosen tuh umur 25, 24. 25 ya. Udah jadi dosen umur 25 guys. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi kalau di aktivitas ini ya tadi di lab riset masih, tentunya kalau mau multitasking ini kan tetap harus seizin dua-duanya gitu kan. Jadi pada saat ditawarin dosen tadi saya udah sampaikan, Pak saya masih aktif di lab, apakah dibolehkan? Jadi biar berkah gitu kan. Iya betul, nutup gitu betul, kan. itu harus. Di lab juga saya udah sampaikan ke pembimbing saya waktu itu. Saya ada ditawarin dosen, kata ibunya. Alhamdulillahnya ibunya juga mendukung. Ya silahkan aja gitu kan. Ya alhamdulillah sekarang masih di lab di PPNN ITB, kemudian ngajar di TELU gitu ya. Dan ada cutting di Untak Universitas 17 Agustus 1945. Ini alhamdulillah juga beliau nawarin juga kemarin. Jadi dosen LB juga. Nah, tapi jadi kan itu di luar ini ya. Jakarta Bandung, Bang. Ya, di Jakarta. Ya. Alhamdulillah dikasihnya dosen karyawan, kelas karyawan. Oh, kelas karyawan. Ya, jadi kelasnya malam dan online. Online, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi selain di TELU, ITB, di Universitas 17 Agustus 1945. Masya Allah. Jadi 3 kampus nih Bang. Ya jalani aja gitu Luar Bang. biasa ya, umur 25 tahun udah megang 3 kampus nih. Bukan megang Bang. Oh megang apa? Iya, ini manfaatkan. Manfaatkan kampus. Iya. Mengabdi. Iya. Mengabdi. Tapi boleh tahu nggak kemarin tuh kalau nggak salah daftar ini ya, Dostap ya? Iya, Di daftar. TELU. Ini Punten Universitas Telkom. Pembicaraan setelah ini tidak ada maksud apa-apa. Ya, ini sharing aja. Ya, sharing. Barangkali kan rektornya ngeliat. Astagfirullah. Share ke anaknya aja, ngurus nikah tuh. Aduh Rizky ya. Iya. Oh, aku sebut merek nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, kan sih banyak sedunia. Oh iya Rizky. Yang anaknya Pak Rektor itu kan? Iya, namanya Prof Adi Wijaya. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa. Oh, iya, Kita iya. kan itu baik-baik ya kita sharingnya, bukan yang gimana-gimana. Siap. Boleh tahu nggak? Nah, jadi emang Bang, jadi semester kemarin, pertengahan semester kemarin itu alhamdulillah aneh daftar juga. Saya daftar di dosen tetap Universitas Telkom di akhir 2022 kayaknya kalau nggak salah. Tapi baru di Itu udah lama banget tuh. Ya, tapi baru dihubungi di pertengahan tahun kemarin. Di prodi baru juga. Iya. Teknik Sistem Energi. Oke. Di FTE. Alhamdulillah dipanggil Bang. Udah dipanggil. Iya Bang. Wawancara ya itu. Oh wawancara. Micro teaching. Nah ini yang saya bilang tadi Bang. Ketika ada jalur percabangan hidup. Ya. Coba dulu gitu ya. Jalani dulu. Nanti insya Allah akan tereliminasi dengan sendirinya kalau kita tetap ikhtiar, kita istikharah.
minta yang terbaik lah sama Allah. Iya. Jadi pada saat itu memang saya harus memilih Bang. Nah, gitu. jadi hari itu tuh ketika hari wawancara. Hari wawancara itu micro teaching itu dipanggil jam 1 di Universitas Telkom. Ya. Nah, sebenarnya saya udah siap berangkat Bang. Udah berangkat malah Bang. Sama kayak waktu podcast sebelum ini guys, beliau udah berangkat. Ya kan kita udah janjian belum sih? Iya Bang, udah. Oh iya. Di jalan itu loh. Jadi beliau tuh udah motoin nih di depan studio nih. Bang maaf dipanggil profesor ini. Ya gagal nih barulah sekarang. Siap, punten Bang. Gak apa-apa selalu. Terus. Udah di jalan, kemudian dihubungi. Jadi kan alhamdulillah di lab itu saya megang salah satu alat. Dan alat itu bisa dibilang saya salah satu-satunya gitu yang megang gitu kan. Ada satu cutting, cuman dia jarang ada gitu kan. Okay. Jadi ketika ada trouble atau penggunaan, nah itu pasti dipanggil mau nggak mau. Jadi pada saat itu udah di jalan dipanggil kodarullahnya gitu kan. Case-nya sama gak sih kayak waktu itu ke podcast? Iya sama Bang. Sama ternyata. Sama. Jadi nih buat ITB nih. Labnya regenerasi dong. Orang-orang. Terus. Jadi ya itu harus milih. Kalau misalkan saya lanjut mengejar dosen tetap, ya sudah pasti di ITB mungkin ada kesan yang buruk. Iya. Sementara kan tapi bisa putur kaki bunsin. Pak. Ada 2. Nah, waktu itu saya pikirnya gini, Bang. Ane udah diberikan banyak manfaat sama ITB. Oke, sih betul. Lab itu terutama. Oke. Pembimbing saya dari pertama kali masuk ya? Iya, betul, Bang. Mulai dari beasiswa, kemudian cuan gitu ya, bertahan hidup gitu kan. Iya. Nah, jadi ya prinsip saya di situ balas budi. Alhamdulillah mau kembali memilih untuk ke sana gitu ke ITB dan secara sakit banget gitu ya melepas gitu Bang. Kenapa nggak di schedule? Masih penasaran. Nah, saya itu udah minta Bang. Oh, udah minta. Tapi katanya nggak bisa. Mungkin ikut batch selanjutnya gitu ya. Diminta daftar batch selanjutnya tapi sampai sekarang nggak ada panggilan. Ayo Universitas Telkom awas loh nih. Enggak. Rugi kali ini nggak ngundang beliau nih. Astagfirullahaladzim, tidak ya. Banyak yang lain Bang, yang lebih baik. Saya juga sebenarnya sama Tur. Kaum yang tertolak. Gak apa-apa. Tapi alhamdulillah ada rezekinya. Iya betul. Ya itu rezeki orang masing-masing lah ya, itu mah. Yang terbaik kasih Allah. Betul. Kita mau jungkir balik juga kalau bukan rezekinya, bukan jalannya mah ya gimana Tur ya, susah ya. Kita menikmati aja proses yang sekarang. Belum tentu kalau saya keterima di kampus sana di TLU bisa kayak gini di zaman sekarang gitu kan. Iya enggak? Betul Bang, sepakat. Sepakat kan, karena kan di sana kalau nggak salah udah pergi pagi pulang petang. Iya Bang. Ya intinya jam-jam kerja yang normal ya. Beda sama kampus saya sekarang dan sebagainya. Alhamdulillah berarti menikmati aja sekarang tuh ya. Walaupun menikmati. Lelah, insya Allah di situ jadi lillah. Masya Allah, alhamdulillah ya. Luar biasa sekali nih. Kang Fatur, ada ini nggak planning buat studi lanjut mungkin? Studi lanjut sebenarnya alhamdulillah ada Bang. Lagi atau enggak gimana? Kalau lagi belum memulai. Belum mulai lah. Sebenarnya udah ditawarin di ITB lagi, di TF, apalagi gratis. Cuman yang itu Bang, di sisi lain saya kan ada 7 bersaudara. Oh. Adik masih ada 3. Oh, I see. 2 kuliah, 1 SMA. Kakak saya 3. 2 udah berkeluarga. Kemudian yang dokter ini ada kakak saya 1 itu dokter gitu. Nah kayaknya beliau mau lanjut untuk spesialis. Jadi atas pertimbangan itu kemudian melihat aktivitas saya saat ini di lab kemudian masih ngajar. Alhamdulillah semester depan juga masih dipanggil. Alhamdulillah udah hubungi? Udah Bang, alhamdulillah. Saya belum hubungi. Alhamdulillah Bang. Buat Udismu enggak Bang. UM Bandung. Siap. Nah itu jadi kayaknya pengen kalau kemarin berkhidmat mengabdi untuk pendidikan. Sekarang pengen fokus dulu mengabdi ke orang tua. Salah satu amanah orang tua apa? Amanahnya gitu sih. Amanahnya sukses gitu Bang, sukses. Karena sukses hidup dengan lebih baik itu amanah orang itu tua. Itu kan abstrak Tur.
beda-beda parameter. Ini yang udah Allah pasti Akbar. aja. Orang tua ingin anaknya bahagia. Betul, itu amanahnya, Bang. Dengan cara iya Disensor ini ya, disensor ya. berkeluarga gitu. 2025, Bang. Masya Allah. Orang karena ada satu kakak kan belum. Oh gitu kalau Iya. apa bahasa adat ya atau apa sih? Sebenarnya dibilang adat iya, tapi sebenarnya Sorry, sukunya apa sih Batur tuh? saya Makassar, Bang. Kalau sukunya itu ada nggak sih suku Makassar aja atau gimana? Iya, suku Makassar. Jadi di Makassar ini buat Kan teman-teman ada ya. kalau nggak salah Bugis Iya, kayak gitu. banyak orang bilang Makassar itu suku Bugis. Oh, bukan ya? Enggak, suku Bugis dan Makassar itu Beda. beda. Tapi Bugis di Makassar. Bugis di Makassar juga, di Sulsel Oh, lebih tepatnya, Bang. Sulsel tepatnya. Makassar juga di Oh. Sulsel. Gitu. Hmm. Sebenarnya Bugis dan Makassar secara budaya nggak beda jauh. Nggak beda Yang jauh. bedanya itu lebih ke bahasa, Oke. dan dialek. Nah, itu. Oh dia dialek Bang. ngomongnya. Jadi ya di sisi lain tidak enak sih, Bang. Ke kakak dan orang tua juga Ya isi. udah bilang Paham. kakakmu 2024 kayaknya. gitu kan. Hmm. Buat kakakku cepet ya. Enggak bercanda. Kakak Fatur yang di Unpad itu. Iya, yang di 4 kemarin. Jurusan apa sih kok bro tau sih? Beliau S1-nya Teknik Mesin Pertanian. Udah S2 juga. Udah di S2 juga. Oh sama di ITB jangan-jangan. Dia di Unhas. Oh Makassar. kembali ke Makassar. Kembali ke Makassar. Berarti sekarang di Makassar. Sekarang di Makassar. Oh beda berapa tahun sama Tur? Beda 2. Beliau 96, saya 98. Seumuran dong sama saya Tur. Oh iya, Bang. Seumuran ya Mas. Makanya tepat saya manggil abang gitu. Iya karena abangnya sendiri seumuran Iya, guys. Iya. Terus berarti planning sekarang 2024 ini apa dari Kang Fatur? Lagi ini sih, Bang, memperdalam karya riset. Wow. Jadi karya alhamdulillah riset. sekarang masih lanjut ke sama ibu saya pembimbing kemarin saya. Hmm? Alhamdulillah sudah mempublish sekitar 4 paper. Skopus nggak? Alhamdulillah. Masya Allah keren Doain tuh lah saya tuh Ya, mau juga amin, Skopus. amin, Bang, amin. Mau numpang nama. Penulis 2, 3 gitu. Gitu, Bang. Iya. Jadi iya. kenapa salah satu saya tidak melepas yang di lab Iya, ini paham. karena saya merasa banyak banyak banget yang ya. masih bisa dieksplor di lab itu. Jadi kalau dibandingkan misalkan saya S3 kurang lebih sama gitu kan. Kalau di S3 sama-sama riset di lab juga, cuman bedanya kalau yang di sini kan ada income-nya. Oh Kalau iya. S3 kan Betul ya. Ya, itu. Tapi itu otomatis terhenti ya kalau lanjut S3 di lab itu. Kemungkinannya. Saya belum bisa ngebayangin sih, belum ngobrol juga sama dosen. Tapi dari pembimbing juga sebenarnya mengarahkan untuk lanjut S3. Cuman memang diarahkannya kalau bisa keluar gitu. Oke. Kalau saya pribadi sih Hah? pengennya fokusnya di Indonesia aja kayaknya. Oh Sudah cukup. Indonesia aja. Iya. Mengabdi untuk Indonesia ya. Mengabdi untuk Indonesia. Oke. Aduh. Oke. Oke. Gak kerasa Kang Fatur sudah 40 menit kurang lah Alhamdulillah. gitu ya. Alhamdulillah. Nah mungkin ada tips trik nggak nih buat teman-teman yang muda-muda di sana biar apa ya produktif sewaktu kuliah. Tadi kita sebenarnya nggak bahas fokus ini ya di masjid Kang Fatur ngapain ya. Oh iya, Bang. Tapi nggak kayaknya apa-apa. udah tahu nih, Bang. Ini Ya kan salah pribadi satu- mah tahu gimana sih. Iya, Ya. Jadi intinya apa kiat-kiat sukses buat teman-teman yang muda nih, terutama yang mungkin minat S2 atau minat jadi dosen gitu ya. Seperti apa kira-kira? Siap, Bang. Secara umum mungkin 2 poin. Oke. Pertama doa tadi. Doa, oke. Berbakti ke orang tua. Oke. Kemudian yang kedua tadi jangan sampai kita ada membuat orang lain itu mendoakan kejelekan untuk kita. Jadi cobalah untuk beraktivitas di mana aktivitas itu mengundang orang lain mendoakan kita. Jadi intinya berbuat baiklah sama orang-orang yang mungkin karena background saya filantropi gitu ya. Jadi banyak merasakan manfaat dari kita berbuat baik kepada orang lain gitu. Kemudian ya tentu amalannya dijaga gitu ya. Nah kalau untuk khusus mau lanjut S2 ataupun S3 ataupun jadi dosen, ya tadi sebenarnya IPK itu yang dikatakan Bang Opik ya, standar ataupun di bawah rata-rata ataupun di atas rata-rata sebenarnya peluangnya sama kalau menurut saya. Yang penting adalah bagaimana kita mampu aktif, kemudian tadi ya
sesuai dengan minat kita, riset kita, kemudian konsisten terhadap apa yang sudah dipilih. Kemudian intinya adalah jangan pernah merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Artinya tidak pernah merasa cukup itu sebuah bentuk agar kita lebih banyak bersyukur. Lebih banyak bersyukur sehingga keingintahuan kita kalau dari segi akademik itu tetap digali gitu ya. Intinya aktif aja gitu. Jangan diam, dan banyak interaksi sama orang, banyak belajar sama orang lain, dan memperbanyak hubungan yang baik sama orang lain kayak gitu sih, Bang. Masya Allah. Konsisten intinya. Konsisten ya, istiqomah gitu ya. Istiqomah. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, gak kerasa sudah 45 menit berlalu gitu ya. Kita ngobrol santai gitu ya. Perkara tentang apa ya, motivasi mungkin ya, inspirasi dari Kang Fatur. Semoga ada manfaatnya, Bang. Amin. Mungkin itu saja teman-teman. Kita bertemu kembali di podcast selanjutnya yang insya Allah tidak kalah keren dari Kang Fatur, atau mungkin nanti Kang Fatur ada session 2. Boleh lah. Ngobrol. Kayaknya saya jadi moderatornya nanti kita. Tukeran inspirasi dari Pak Mufid gitu ya. Jangan lah. Saya mah pengalamannya ya standar-standar aja gitu ya. Ini contoh yang baik nih. Oke, teman-teman, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daurah Kur Podcast, bicara tentang prestasi.